warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya dengan klien saya Mbak Marisya menindaklanjuti laporan polisi yang telah kami buat tanggal 16 Mei 2023, yang mana laporan polisi tersebut yang kami laporkan adalah terkait penipuan dan penggelapan terkait travel Red Garnet, yang mana telah ditetapkan sebagai tersangka atas nama Rizky Arit dan juga telah ditetapkan sebagai DPO karena yang bersangkutan tidak pernah menghadiri panggilan dari penyidik Polres Bekasi Kabupaten. Informasinya keberadaan tersangka bukan di Indonesia. Nah, terhadap tersangka tersebut ada juga dia bekerja sama dengan ibunya ya, Maimunah ini. Iya, di dalam perusahaan. Dalam perusahaan. Jadi perusahaan tersebut bernama Direktur PT Wisata Permata Internasional, yang dimana Rizky Arit selaku komisaris dan Maimunah selaku direktur. Di sini jelas sudah diterbitkan DPO. Nanti bagaimana DPO-nya nanti bisa ditanyakan kepada penyidik. Yang jelas kami hari ini mengambil SP2HP, perkembangan hasil penyidikan. Di sini ditetapkan Rizky Arit sebagai tersangka dan telah diterbitkan DPO. Kenapa penting buat kami, buat Mbak Marisya membuat laporan polisi terhadap Red Garnet ini? Karena di sini berita yang sudah beredar di TikTok bahwa saya ini adalah penipu travel. Jadi kalau saya mau ceritakan klarifikasinya, pertama dia itu mengajak saya untuk bekerja sama. Lalu kita membuat untuk keberangkatan ke UK. Ini dia membuat ini keberangkatan. Sampai dijelasin Kak. Dia mau bekerja sama untuk keberangkatan ke UK. Setelah itu dengan membawa nama saya, alhamdulillah masya Allah banyak yang ikut. Akhirnya informasinya 70 orang yang ikut. Kalau orang yang sudah mendaftar itu kan dia harus memberikan DP. Nah, banyak orang yang sudah memberikan DP, tapi akhirnya keberangkatan ini tidak ada. Jadi sehingga orang-orang tidak mengetahui siapa ownernya, orang cuma tahu muka saya. Sehingga keluarlah beredar di TikTok, saya ini, Marisya ini penipu travel katanya. Dia itu penipu kayak nauzubillahi min dzalik. Akhirnya saya melanjutkan dan akhirnya memproses ini secara hukum. Kalau saya sendiri juga mengalami kerugian kurang lebih 300 jutaan. Kak, ini benar nggak sih Kak, dengan adanya kasus penipuan ini sempat juga katanya fans Fuji menyangkut pautkan dengan yang kabarnya kakak batal mengajak Fuji ke Dubai. Nah, kalau ini sebenarnya juga ada kaitannya ya, bisa aku jelasin juga. Jadi sempat juga tuh fansnya Fuji juga menyerang aku, katanya aku ini Fuji udah kosongin jadwal 2 minggu untuk kita mau berangkat ke Dubai, dan H-1 aku cancel. Terus juga kayaknya masuk juga dalam vlog-vlog kayak gimana sih ini nggak jadi, aku udah kosongin jadwal gitu. Jadi seolah-olah aku yang meng-cancel, dan aku seolah-olah kayak mungkin bahasa kasarnya ngomong doang gitu. Padahal sebenarnya aku memang mau berangkat sama Fuji sama Vio, sama teman-teman yang lain, tapi aku bilang ke Fuji sama Vio, aku deh yang traktir, aku bilang. Itu kalau nggak salah biayanya 75 juta per orang. Aku, Vio, Fuji, akhirnya aku bilang udah aku aja yang bayarin. Maka dari itu kenapa tadi aku bilang aku ada kerugian 300 juta, itu aku beberapa teman-teman yang aku bayarin, aku sudah bayarkan. Akhirnya H-1 orang ini meng-cancel dengan alasan katanya penerbangannya apalah. Terus mau jadinya kapan? Diundur lagi seminggu. Akhirnya tidak bisa memberikan kepastian, dan akhirnya orang ini menghilang. Dan akhirnya saya meminta untuk ya udah kembalikan aja uangnya. Pada saat saya minta kembalikan uangnya, dia memberikan cek.
akhirnya cek itu ternyata kosong. Ya. Sehingga kita Buat- bisa pidanakan Iya, dengan laporan dengan polisi. laporan polisi Pasal pasal 378 dengan 372. karena dia memberikan juga cek kosong kepada saya gitu. Makanya waktu itu fansnya Fuji bilang kalau saya ngomong doang gitu ya kan. Saya sempat jadi dihujat juga, padahal memang sebenarnya sayanya yang ditipu, justru saya dirugikan gitu. Bukan saya mau berangkat, saya udah bayar. Makanya ini penting buat kami membuat laporan polisi sehingga menjadi jelas. Ya kan? Di sini Ica sebagai korban. Ya kan? Kita buat laporan polisi dan laporan polisi terus saya pastikan bahwa ini proses hukumnya terus berjalan. Dengan apa? Dengan ditetapkan sebagai tersangka dan diterbitkannya DPO. Mudah-mudahan kami mendoakan penyidik Bekasi bisa mendapatkan orang tersebut. Motifnya ya kami kurang paham juga, cuman kan Red Garnet ini kalau kita lihat ini sekarang di Instagram udah nggak ada ya, ada cuma di Facebook. Ini kan kayak menerbangkan artis-artis ya biasa. Ini contoh salah satu artis yang diterbangkan sama Red Garnet. Ya artinya mereka mau mencari keuntungan dengan melibatkan influencer-influencer, selebgram-selebgram. Karena Mbak Marisha followersnya banyak, teman-temannya artis, dengan menggunakan travel ini harapannya bisa terangkat. Ternyata mereka hanya untuk menipu aja. Kira-kira gitu ya. Tapi dari Kak Ica sendiri kenal nggak sih dengan owner dari travel tersebut? Kenal. Saya kenal sebelumnya. Kenapa saya juga ingin mengajak Fuji sama Vio juga waktu itu ke Dubai, karena dia menawarkan harga 75 juta menurutku murah untuk satu paket jalan-jalan ke Dubai dengan dengan fasilitas eksklusif dan juga diberikan bisnis kelas. Jadi kupikir oh ya udah saya bayar aja. Terus rencana mau traktir juga buat teman-teman gitu. Tapi ternyata dia nipu saya, yang dimana menurut saya dengan saya mau bekerja sama dengan dia memakai nama saya kan juga membantu untuk menaikkan bisnisnya dia. Kok jahat banget, saya udah bantu nih biar Fuji kan otomatis naik ke travelnya dia juga jadi ke up walaupun saya bayar loh. Bukti saya bayar, dia memberikan saya ceknya sudah dipegang sama pihak Polres. Dan ceknya itu tidak bisa dicairkan dan akhirnya ya saya yang membuat mungkin mereka agar si Rizky Arit ini agar ya Bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kak Ica, kalau untuk kasusnya ini udah berjalan berapa bulan dan akhirnya sekarang jadi tersangka? Laporannya 16 Mei 2023. Oke. Laporannya 16 Mei 2023, ditetapkan sebagai tersangka kemarin Desember, diterbitkan DPO belum lama ini. Oke? Mungkin terakhir komunikasi. ini juga karena berita yang beredar ya di TikTok tuh saya dibilang penipu travel ya. Saya sebagai manusia biasa selagi mana bisa saya luruskan, saya klarifikasi, apalagi jejak digital, saya punya keluarga, saya punya anak, lagi-lagi saya dituduh, difitnah, ya pastinya saya juga berusaha untuk meluruskan. Maka dari itu saya meminta kuasa hukum saya untuk Bang bagaimana kejelasan lanjutannya gitu kan saat ini sudah jadi tersangka gitu. Kak Ica, kalau udah dari DPO kan tinggal nunggu ketangkap istilahnya, berarti nunggu konfirm dulu lagi Kak atau untuk bertemu langsung sama tersangkanya nih? Ya kita tunggu penyidik bagaimana, kan pasti kita dikabarin kan. Kami minta ketika nanti tersangkanya tertangkap ya kita minta dikabari. Nanti kita lihat bagaimana bentuk pertanggungjawabannya, apakah bisa diselesaikan secara baik-baik, karena di Ica dari awal kan memintanya kan agar dikembalikan. Tapi kan malah menghilang, sampai akhirnya kita buat laporan polisi. Dan sampai saat ini juga ketika polisi panggil, mereka nggak pernah hadir, makanya ditetapkan sebagai tersangka dan diterbitkan DPO. DPO itu daftar pencarian orang. Bang, katanya di dalam kasus yang ini juga sama ada nama selebriti lainnya juga yang ikut ketipu ya Bang ya? Saya nggak tahu tuh Bang. Kak Ica sendiri mungkin? Ada Teh Mulan Jamela juga sih kemarin cerita juga kalau ayo dong kita buat laporan. Loh aku memang udah buat laporan Teh gitu. Setahu aku sih Teh Mulan juga ikut dirugikan, tapi seperti apanya aku kurang tahu. Berarti istilahnya
sama dengan penipu yang sama nih. Iya sama. Red Garnet. Sekarang di Instagram. Red Garnet ini dan Instagramnya sudah hilang. Ya. Tadi yang saya tunjukkan itu yang di Facebook masih ada. Terus tadi yang foto flyer masih kita simpan ya kan. Untuk barang bukti kenapa akhirnya Marissa Ica dikaitkan dengan di sini. Ya. Cai-Cai Oke. ini kan sama Kak Puji ini juga keterkaitan. Mungkin kamu ada komunikasi nggak mengenai hal ini biar kamu meluruskan ke Puji atau gimana? Sama Ya dengan adanya berita ini kan bisa menjelaskan. Kalau saya udah jelaskan bahwa waktu itu kan sempat juga masuk di vlog. Aku udah kosongin jadwal juga gitu kan. Saya bercanda-bercandaan aja. Jadi nggak jadi berangkat. Demi Allah loh, aku tuh nggak bohong. Aku justru yang dirugiin. Aku tuh udah bayar demi Allah, aku bilang gitu. Terus dia tiba-tiba cancel H-1, aku juga nggak mau kayak gini. Aku juga udah kosongin jadwal aku gitu. Dan akhirnya dia bilang minggu depan deh. Terus aku udah bilang coba ya kita lihat minggu depan dia bener apa enggak gitu. Minggu depan ternyata nggak jadi berangkat lagi. Bulan depan deh ternyata nggak jadi berangkat lagi gitu. Dan juga kan banyak rugi yang lain-lain juga kayak ke Inggris ini untuk bikin visa kurang lebih 5-10 juta loh. Nah untuk gak jadi keberangkatan ke UK kan banyak banget orang yang dirugikan. Saya juga visa saya sudah keluar. Terus kita semua pada nggak jadi berangkat, ruginya tuh banyak gitu. Terus akhirnya aku sudah jelasin dengan adanya ini kan mungkin bisa dilihat bahwa saya juga nggak ada yang Nggak tinggal diam. saya nggak bohong gitu loh bahwa memang saya juga dirugikan dan bukannya saya ngomong doang mau traktir habis itu nggak jadi traktir, memang saya juga dirugikan gitu. Memang saya udah bayar. Berarti ini menjadi salah satu penyebab dari retak hubungan kakak dengan Kak Puji. Enggak. Menjadi salah satu. Enggak. Oke. Cukup ya. Oke. Suratnya bang. Stop.